Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustadz semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa kembali dengan Ustadz Rendra pada tema pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, pembelajaran kedua, ayo menjadi penemu. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita belajar, tidak lupa Ustadz kembali mengingatkan agar kita tetap melakukan doa sebelum belajar serta zikir pagi bersama. Dan tak lupa juga Ustadz mengingatkan tetap kita menerapkan protokol COVID-19. Ya, semoga Allah mengangkat wabah penyakit ini. Nah, baiklah anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, ingat ya, silakan ambil bukunya. Buku tema 3-nya ya, bukalah bukunya halaman 113. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran kali ini ialah ada 3, yaitu PPKN dengan KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, matematika dengan KD 3.5, yaitu menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran, serta SBDP dengan KD 3.2, memahami interval nada. Nah, apakah tujuan pembelajarannya? Ya, ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Siswa mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan terperinci. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi masalah terkait luas dan keliling lingkaran dengan benar. Yang keempat, siswa mampu memecahkan masalah terkait penafsiran luas dan keliling lingkaran dengan benar. Kelima, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan benar. Lalu yang keenam, siswa mampu memainkan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Nah, anak-anak Ustadz sudah siapkan untuk belajar kali ini? Nah, baiklah, Ustadz akan memberikan suatu gambaran pada slide berikutnya. Silakan antum perhatikan dan dilihat dengan baik. Nah, ini dia, ada gambar yang Ustadz tampilkan. Nah, coba lihat di gambar sebelah kirinya, anak-anak Ustadz, apakah tahu gambar apa yang Ustadz tampilkan? Ya, itu adalah gambar 2 buah radio ya, 2 buah radio yang memang bentuk dan modelnya sudah kuno sekali. Lalu ada gambar kedua, yaitu gambar seorang yang memakai jas dengan rapi. Nah, siapakah dia? Apakah anak-anak Ustadz tahu apa sih hubungan antara 2 radio ini dengan seorang yang ada di samping sebelah kanannya? Ya, benar. Itu adalah gambar seorang penemu radio. Nah, siapakah dia? Nah, anak-anak Ustadz semuanya, marilah kita baca teks berikut ini yang telah Ustadz siapkan. Yuk, kita baca teksnya, yaitu teks yang berjudul Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik.
Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, anak-anak Ustadz, itulah baru saja kita baca penemu radio yaitu Guglielmo Marconi. Nah, Ustadz mau tanya nih, apakah anak-anak Ustadz masih mempunyai radio di rumahnya? Ya, masih atau belum ada? Ya, mungkin ada ya. Karena umumnya radio itu kita punya di rumahnya masing-masing ya, sama halnya seperti televisi. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, di gambar terakhir Ustadz tampilkan itu adalah Guglielmo Marconi dengan radio pertamanya. Nah, silakan dilihat itu gambarnya. Nah, jelas sekali ya, bentuknya sangat berbeda dengan radio yang ada saat sekarang ini. Nah, bicara mengenai radio, apakah anak-anak Ustadz sering membunyikan radionya dengan keras? Apakah dengan suara pelan? Ya, kita harus membunyikan radio dengan suara yang pelan ya. Jangan sampai kita mengganggu hak orang lain. Meskipun hak kita mendengarkan radio dengan keras itu tidak ada masalah, namun kita tetap harus mempunyai hak secara tanggung jawab. Kita mendapatkan hak kita, namun orang juga tidak terganggu dengan hak kita. Nah, bicara mengenai hak dan kewajiban, anak-anak Ustadz masih ingat dengan pelajaran tentang hak dan kewajiban? Nah, marilah kita lihat slide Ustadz selanjutnya tentang hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, coba perhatikan slide Ustadz. Nah, di sini hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Apakah antum mau jadi penemu? Ya, jadi penemu adalah hak kita ya. Namun, untuk menjadi penemu yang hebat, kita berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara bertanggung jawab. Nah, kali ini Ustadz ingatkan lagi definisi atau pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, berikut ini adalah contoh bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Silakan lihat nomor 1. Nah, antum berhak mengendarai kendaraan, tetapi harus disesuaikan dengan umurnya. Kendaraan yang boleh dikendarai anak SD adalah sepeda, dan itu pun harus dilengkapi dengan pengaman seperti helm, agar kepala terlindungi. Nah, coba perhatikan gambarnya. Gambar kiri di samping adalah ya pelajar SD dengan memakai kendaraan sepeda motor, lalu juga berboncengan dengan 3 orang ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, silakan dilihat. Nah, ini adalah contoh pemakaian hak yang tidak bertanggung jawab. Memang kita berhak mengendarai kendaraan, namun kita tidak boleh juga melanggar hak-hak yang lainnya seperti hak pejalan kaki ataupun hak pengendara yang lainnya, karena ini sangat membahayakan. Nah, coba perhatikan gambar yang di samping kanannya. Nah, ini adalah hak kita mengendarai kendaraan disesuaikan dengan umur kita ya. Nah, rata-rata umur kita yang masih SD itu cocok berkendara dengan sepeda. Nah, lalu ayo kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab yang kedua. Nah, antum juga berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Untuk memperoleh nilai bagus tersebut, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh dan lakukan dengan penuh kejujuran, bukan dengan menyontek punya teman. Nah, itulah sebagaimananya contoh dari hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Nah, berikut juga Ustadz akan tampilkan sebuah video pendek bagaimana hak kita ya memakai kendaraan itu tidak boleh melanggar hak-hak orang lainnya. Jadi tetaplah kita
menggunakan hak kita secara bertanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa contoh video yang telah Ustadz rangkum agar bisa antum lihat, namun tidak untuk ditiru ya, karena ini bukanlah suatu contoh yang bagus. Nah, silakan disaksikan. Hai guys, zaman sekarang banyak orang tua yang memperbolehkan anak di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor ya. Banyak kita jumpai di jalan anak SMP bahkan SD yang masih kecil berani mengendarai motor. Nah, beberapa di antaranya akhirnya kena tilang nih guys. Antara lucu dan kasihan. Penasaran tingkah laku mereka saat kena tilang? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya ya. Nah, ini dia 5 momen konyol anak kecil kena tilang polisi. Cuma bisa nangis. Di video yang pertama ada 2 orang bocah yang sedang kena tilang karena berkendara di bawah umur. Dari awal ditangkap, si doi udah nangis, gengs. Bapak, ampun Pak, ampun. Dan benar saja, ditanya apapun dia tetap meronta dan gak mau menjawab. Kelas berapa? Hei, dek, adek. Dan di akhir video, akhirnya ia mau memberikan satu-satunya surat yang ia bawa, yaitu STNK. Mana? Pak, tanya Pak. Bilang ya, orang bapak. Minta pulang. 2 bocah berpeci ini kena tilang, gengs. Dan lucunya, sambil menangis, dengan polosnya ia cuma beralasan kayak gini, guys. Pakai helm ya? Ada kecil kan tahu. Makanya, masih kecil nggak usah naik motor. Sambil terus menangis, ia minta pulang dan gak mau turun dari motornya. Pulang aja. Iya. Kali Iya. Iya. Iya, maaf. Nggak ada salahnya kok. Merengek. Kayaknya pelanggarannya cukup banyak nih, geng. Sampai-sampai motor bocah ini harus ditinggal. Bawa suratnya, spionnya dilengkapi, plat nomornya dipasang, bannya diganti. Ya. Si bocah cuma bisa nangis sambil memegang kaki polisinya karena nggak mau motornya ditahan. 10.000. Tahu sih. Jangan ditilang, waduh. Saya nggak punya uang. Kasian juga ya. Bocah ngeyel. Kalau bocah yang satu ini agak ngeyel waktu ditilang. Iki jalan gede apa tuh? Lah kurang ngerti lah citiling kok. Lah kali waktune lah ngerti lah jalan gede apa. Waktu disuruh telepon ibunya, si doi ngeyel kalau dia cuma anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Lah aku kandhane ngono lah karena aku tak kilir aku setirah. Dan ketika mau ditelepon kepala sekolahnya, si anak masih ngeyel dan menolak melakukan instruksi polisi. Salam lagi. Tak balik kepala sekolah ya. Mas. Sama STNK. Duh deh, ada-ada aja. Ditilang berempat. Wah, ada 4 bocah lagi kena tilang, guys. Sambil menangis mereka diomelin polisi. Atau tak ketemu teman-teman di situ ya. Akhirnya mereka berjanji untuk tidak mengendarai motor lagi. Kami janji tidak naik motor lagi. Kami janji tidak naik motor lagi. Untungnya polisinya sabar dan menasihati mereka dengan Nah, anak-anak Ustadz semuanya tadi sudah melihat bukan tentang video yang telah Ustadz perlihatkan. Nah, jadi anak-anak Ustadz, sesuaikanlah hak kita sesuai dengan faktor umur dan gunakanlah hak kita secara bertanggung jawab. Jangan sampai anak-anak Ustadz semuanya meniru perilaku yang diperlihatkan oleh video tersebut. Nah, masih ingatkah anak-anak Ustadz tentang pelajaran nada pada lagu Maryam Tomong? Nah, yuk kembali Ustadz ingatkan, ini mengenai tentang interval nada. Nah, bagaimanakah itu interval nada? Yuk kita lihat slide Ustadz berikutnya. Memahami interval nada pada tangga nada mayor. Nah, interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain
ataupun jarak nada ke bawah. Interval nada ada yang bernilai 1 dan setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Contoh interval nada pada tangga nada diatonis C mayor adalah yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lalu perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor dan interval nada berikut. Nah, coba perhatikan di sini Ustadz beri kolom nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I. Nah, sebagian besar jarak interval nada tiap-tiap nada adalah 1, kecuali untuk nada E, F, dan B, C yang memiliki jarak interval setengah. Jarak interval dihitung pada tuts piano. Yang kedua, antara dua tuts putih pada piano yang dibatasi tuts hitam di tengahnya bernilai 1 nada. Jarak antara tuts putih yang tidak dibatasi oleh tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak antar tuts hitam dengan tuts putih bernilai setengah nada. Nada yang memiliki jarak 1 adalah C, D, D, E, F, G, G, A, dan A, B. Nada yang berjarak setengah adalah E, F, dan B, C. Dan nada yang berjarak 1,5 nada adalah D, F, E, G, dan A, C. Nah, itulah tadi mengenai interval nada pada tangga nada mayor yang bisa anak-anak Ustadz praktekkan pada lagu Maryam Tomong. Nah, anak-anak Ustadz semuanya masih ingatkah tentang radio tadi? Ya, radio tadi rata-rata berbentuk sebuah lingkaran ya. Nah, silakan anak-anak Ustadz semuanya kembali dibaca-baca lagi tentang bagaimana pengertian lingkaran dan rumus-rumus lingkaran. Nah, itulah tadi pelajaran kita pada tema 3 pembelajaran kedua kali ini ya. Ustadz berharap anak-anak Ustadz dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan tak lupa juga tetap berdoa semoga dimudahkan Allah dalam memahami pelajaran yang telah Ustadz berikan. Akhir kata, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita doakan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan dengan demikian Ustaz mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.